Shalom umat Tuhan, puji Tuhan hari ini kita sudah sampai di pasal-pasal terakhir dalam kitab 2 Samuel. Dan itu berbicara soal waktu-waktu terakhir buat Daud selama masa kepemimpinannya sebagai Raja Israel. Dan pasal 22 dimulai dengan nyanyian syukur Daud kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Daud adalah seorang raja walaupun tidak sempurna. Dia melakukan satu pelanggaran selama dia menjadi raja, tetapi dia dikenal sebagai seorang raja yang dekat dengan hati Allah. Dan Tuhan berkenan atas kehidupannya. Dan sampai pada akhir hidupnya juga pun Tuhan menyertai dia dan menunjukkan kasih karunia-Nya Tuhan. Dan ada kemenangan-kemenangan yang besar di akhir dari kepemimpinannya sebagai raja. Dan saya sangat senang membaca pasal 22 ini, dan saya menyarankan saudara membaca dengan teliti karena kehidupan Daud, bagaimana pengalamannya dengan Tuhan, dan sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan, kita juga boleh mendapatkan berkat. Kita boleh diberkati lewat kehidupan yang sudah dilewati oleh Daud bersama-sama dengan Tuhan, bagaimana dia berhadapan dengan Tuhan dalam segala aspek hidupnya, di saat-saat dia menang, di saat-saat dia dalam pergumulan, dan bahkan di saat dia jatuh di dalam dosa. Dan kita tahu bagaimana sikap Daud terhadap Tuhan dan menghadapi segala warna-warni kehidupan Daud. Saya sangat percaya bahwa kita akan dikuatkan, akan terdorong, dan kita boleh mendapatkan berkat. Saya ingin membacakan beberapa ayat dari pasal 22 ini, yaitu mulai ayat yang ke-29. Karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Dan luar biasa sekali pengalaman yang dihadapi oleh Daud, dari dia yang tidak diperhitungkan oleh ayahnya sendiri, yang tidak berada dalam barisan orang-orang yang akan dilihat oleh Nabi Samuel untuk diurapi menjadi raja. Tetapi apa yang tidak dilihat oleh manusia itu yang dilihat oleh Tuhan, karena Tuhan lebih melihat hati, kata firman Tuhan, daripada melihat rupa. Dan bagaimana Tuhan sudah membawa dia dari padang domba, menjaga domba, kepada peperangan, medan peperangan antar kerajaan dari Israel dan juga orang Filistin waktu itu, dan mengangkat dia dan dari padang sampai ke istana. Dan kita melihat bahwa tangan Tuhan terus ada dan menyertai kehidupan Daud. Lalu ayat 47, pujiannya kepada Tuhan. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku. Dan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari para penindas. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagimu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Dan saudara, kita sangat bersyukur kepada Tuhan, sebab itu menjadi dorongan bagi kita. Bagaimanapun keadaan kita, Tuhan mengerti, dan Tuhan tahu sepanjang respon kita kepada Tuhan adalah respon yang benar. Dan bahkan orang yang pernah gagal sekalipun, pada saat datang kepada Tuhan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, bahwa Tuhan dapat membaharui dan Tuhan akan terus memberkati di tengah-tengah dan dalam berbagai macam kehidupan. Kita melihat bahwa Daud tetap berserah dan percaya kepada Tuhan, dan dia melihat kebaikan Tuhan pada akhirnya. Dan kita maju ke pasal 23, dan diawali dengan perkataan Daud yang terakhir dikatakan di situ. Dan saya juga suka membaca 3 4 ayat di situ ya.
berbicara tentang perkataan Daud, dan itu juga menjadi berkat buat saya. Dikatakan di sini, inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah, Yakub pemazmur yang disenangi Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Haleluya. Dan ini berbicara kepada orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Tidak berbicara pemimpin yang sangat besar seperti Daud, tapi dimanapun Tuhan tempatkan engkau menjadi pemimpin, marilah kita memerintah dengan adil dan takut akan Allah. Dan dua hal ini kalau ada di dalam kita, maka segala sesuatu akan beres. Beres dalam pengertian kita melakukan hal yang benar, hal yang baik. Dan ayat yang keempat dibilang, ia akan bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Dan hal yang menyenangkan buat kita dapat belajar dari kehidupan Daud. Dan kehidupan Daud bukan kehidupan yang mudah, tetapi penuh dengan tantangan. Tapi dia keluar dan pada akhirnya dia mengakhiri segala sesuatu di dalam kemenangan Allah juga. Puji Tuhan. Lalu kemudian di pasal yang sama, ayat-ayat yang terakhir ya 8-39, kita dapat melihat di situ menjelaskan atau menulis semua orang-orang yang sudah dikirim dan ditentukan oleh Tuhan untuk memperlengkapi Daud di dalam kepemimpinannya sebagai raja. Dan di situ dikatakan pahlawan-pahlawan Daud, orang-orang yang loyal terhadap Daud. Dan kita lihat bahwa mereka juga melakukan apa saja sesuai dengan perintah Raja Daud sendiri. Dan kita percaya bahwa kalau Tuhan memanggil kita, Dia akan memperlengkapi kita secara pribadi, tapi juga dengan orang-orang yang Tuhan sudah siapkan di sekeliling kita untuk mendukung dan untuk mensukseskan apapun misi yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita. Dan mari kita mempercayai Tuhan di atas segala-galanya. Puji Tuhan. Dan ayat yang pasal yang terakhir dalam kitab 2 Samuel ini, yaitu pasal 24, menceritakan soal pendaftaran dan juga hukuman. Dan ini bagian yang terakhir, dan kita boleh melihat bahwa ada kasih karunia Tuhan juga bagi Daud. Saya ingin baca lagi biar kita juga dapat mengerti, walaupun saudara saya percaya sudah membaca bagian ini. Ayat 1 dan ayat 2 saya ajak kita baca, lalu kemudian kita akan teruskan ke beberapa ayat yang sesudah itu. Ayat yang pertama, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya. Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dan sampai Bersyeba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Dan semoga mata Tuanku Raja sendiri melihatnya. Tapi mengapa Tuanku Raja menghendaki hal ini? Saudara, kita tahu bahwa dari awal Yoab muncul, dan dia adalah panglima perang dari Daud, dan dia itu sangat loyal kepada Daud, dan seringkali memang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang tidak selalu mereka cocok di dalam apa yang keinginan mereka. Tetapi Yoab juga termasuk orang yang berbicara terus terang apa adanya kepada Daud. Dan yang sangat menarik, ayat 4 kita melihat walaupun berbeda dengan apa yang ada di pikirannya dan apa yang dia mau dilakukan, tetapi ketaatan Yoab itu sangat nyata. Kita lihat ayat yang keempat. Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab, walaupun terpaksa tetapi dia taat kepada raja. Dan ini sesuatu yang baik. Dan oleh para panglima tentara, maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Dan akhirnya mereka pergi.
ya dari kemanapun mereka keliling ya di setiap suku bangsa Israel. Dan ayat yang ke-8, setelah mereka menjelajahi seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Saudara bayangkan perintah itu dijalankan selama 9 bulan 20 hari, karena itu tidak mudah. Ayat yang ke-9, lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Saudara hitung jumlahnya berapa ya. Orang-orang yang siap perang, yang tahu berperang. Ayat yang ke-10, saudara, tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Ayat yang ke-11, setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud demikian. Nabi Gad itu dan pelihat itu adalah sebutan untuk seorang nabi, karena seorang nabi dipercayai adalah orang yang ilahi adanya, yaitu dapat menerima pernyataan-pernyataan dari wahyu dari Allah yang dapat disampaikan kepada umatnya. Dan sekarang ini khususnya kepada Daud. Dan ayat 12 dikatakan oleh Nabi Gad, apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya, pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Ini perkataan Tuhan lewat Nabi Gad kepada Daud. Lalu ayat yang ke-13, kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau, atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawablah apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. 3 pilihan yang sulit, saya percaya. Kalaupun kita diberi pilihan seperti itu, maka itu pilihan yang sulit, karena 3-tiganya adalah hal yang tidak baik. Memilih dari antara yang tidak baik itu sangat susah. Dan ayat yang ke-14 kita melihat bagaimana cara Daud menjawab kepada Tuhan melalui Nabi Gad ini. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Nah, dia lebih mempercayai Tuhan. Sebagaimanapun Tuhan menghukum dia akan lebih berserah, karena dia tahu Tuhan penuh dengan kasih sayang. Besar kasih sayang Tuhan, berbeda dengan jatuh ke dalam tangan manusia. Dan ayat yang ke-15 di situ dikatakan, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar, karena hanya Tuhan yang dapat mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel seperti itu. Dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan, yaitu sebenarnya adalah 3 hari, maka matilah dari antara bangsa itu dari Dan sampai Beersheba 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan. Kenapa Tuhan menyesal? Bahwa itu adalah kota Tuhan, kota Allah. Dan itu juga disebut kota Daud. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada di tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Dan saudara, ada malaikat Tuhan yang khususnya disuruh Tuhan untuk mengacungkan tangan, dan terjadilah penyakit sampar. Apakah di zaman sekarang itu dengan COVID-19 merajalela kemana-mana? Mari kita berdoa untuk meminta kasih sayang Tuhan, kebesaran kasih Tuhan untuk memberhentikan penyakit yang mewabah ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, dan seperti pembacaan kita pada hari ini, tidak mustahil bagi Tuhan untuk memberhentikan penyakit COVID-19 ini, dan kita boleh kembali melakukan apapun yang Tuhan mau, dengan satu hal yang harus, yaitu kita melihat apa yang dilakukan oleh Daud. Kalau kita berani untuk melakukan itu, saudara, saya percaya bahwa Tuhan juga akan penuh dengan kasih sayang kepada umatnya.
Ada banyak umat Tuhan di mana-mana, dan kita percaya pada saat umat Tuhan berseru kepada Tuhan, Tuhan boleh berbelas kasihan kepada umatnya dan memberhentikan itu dari muka bumi ini. Dan ayat 17 dikatakan, dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Dan akhirnya saudara, eh, puji Tuhan bahwa akhirnya memang berhenti. Lalu Nabi Gad menyuruh kepada Daud untuk pergi ke pengirikan Arauna di orang Yebus itu, dan pergi mendirikan atau mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Lalu ayat 25, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Dan kita mengingat saudara, di bagian lain firman Tuhan berbicara bahwa kalau umat Tuhan sadar, bertobat, meninggalkan jalan-jalannya yang jahat, dan datang kepada Tuhan berdoa, dan Tuhan akan memulihkan kita, memulihkan negeri kita, memulihkan bangsa kita. Dan kita percaya Tuhan juga dapat memulihkan bangsa-bangsa yang ada. Dan mari sama-sama kita berdoa, ada pengharapan seperti Daud pada masa akhirnya. Tuhan memberitakan tulah, dan kita percaya masih ada harapan untuk kita berdoa agar Tuhan berbelas kasihan kepada manusia yang hidup di zaman sekarang ini, di generasi kita, agar dia menunjukkan keselamatan bagi manusia, bagi kita dan bagi semua orang. Dan biarlah kita sebagai umat Tuhan, kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berseru kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.